Ini baru awal dari pengalaman. Ye Chen tersenyum dan lebih optimis tentang ini. Pedang Xuan Yuan menyeringai pahit dan berkata, suasana hati saudara Ye layak untuk dipelajari. Ye Chen berkata, kultivasi adalah tubuh dan juga hati. Hati lebih penting daripada tubuh. Xuan Yuan, kamu terlahir luar biasa. Kamu bisa menjadi orang yang kuat selama kamu benar-benar percaya padanya. Ini tidak bisa dihindari. Pedang Xuan Yuan berkata dengan senyum pahit, bagaimana aku bisa menjadi luar biasa? Bukankah sama dengan orang biasa? Lagi pula, aku masih jauh dari generasiku yang lain. Petik 2. Kamu tidak bisa melihat pencapaian masa depan pada tingkat sementara. Kamu tidak perlu meremehkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan. Namun, kita harus tegas. Bahkan jika kita tidak bisa tahu, tidak akan ada terlalu banyak penyimpangan. Pedang Xuan Yuan mengangguk setuju, dan hatinya terbakar dengan keyakinan. Dia berkata, aku mengerti. Berlatih dengan saudara Ye berarti mengikuti cahaya penuntun. Ye Chen tertawa dan berkata, jangan membuatku jijik. Kalian berdua menjijikkan. Gerutu Flying Tiger. Apa kalian tidak berutang pada kipas itu lagi? Pedang Xuan Yuan melotot ke arah Flying Tiger. Tidak, aku tidak tahu apa yang keluar dari kipas itu. Perusahaan Flying Tiger sedang sibuk di jalan. Mereka sudah berjalan cukup lama. Setelah beberapa saat, mereka melihat beberapa orang datang. Mereka adalah orang-orang yang masih hidup yang telah lama berada di padang pasir, kecuali mayat. Itu mereka. Mata pedang Xuan Yuan menyipit. Xuan Wu. Ye Chen melihat Xuan Wu yang besar, yang terlalu jelas. Seluruh tubuhnya begitu kuat sehingga dia merasa gemetar saat berdiri di sana. Xuan Wu juga melihat Ye Chen dan pedang Xuan Yuan. Wajahnya yang jelek mengerutkan kening, yang membuatnya semakin jelek. Dia tampak seperti hantu. Aku menyekanya. Jelek sekali. Aku ingin muntah. Perut Fei Tian Tiger bergejolak, dan dia ingin muntah. Ye Chen dan pedang Xuan Yuan ditutupi dengan garis-garis hitam, tetapi keburukan Xuan Wu bukanlah keburukan biasa. Jika Bai Yu adalah pria paling tampan di wilayah utara, Xuan Wu adalah pria jelek pertama di wilayah utara. Apa yang kau bicarakan, dasar kucing bodoh? Jika kau berani menghina kakak seperguruanku seperti ini, apa kau ingin mati? Seorang pemuda di samping Xuan Wu berseru. Harimau Fei Tian tidak takut menimbulkan masalah, dan berkata, aku berkata begitu untuk memujinya. Kurasa kau benar-benar ingin mati. Pemuda itu langsung menyerbu, mengembuskan napas, dan menghantam harimau yang terbang itu. Harimau Fei Tian bukanlah ahli dalam aksinya. Ia bersembunyi di belakang Ye Chen. Ye Chen mengangkat alisnya dan meniup tinjunya. Seluruh tubuh pemuda itu langsung terbang keluar. Maafkan aku, teman-teman. Aku akan mendisiplinkan kucing bodoh ini. Kita biarkan saja. Kita tidak akan menyinggung sungai. Ye Chen Shou Kuan Dao, lebih banyak lebih baik daripada kurang. Kau memukul orang seperti ini. Apakah mudah untuk menindasku sebagai murid sekte Tianxuan? Xuan Wu membuka mulutnya, dan sosoknya dalam dan tebal. Ye Chen berkata, apa yang kau inginkan? Menurutku kau memiliki kekuatan yang bagus. Bandingkan kekuatanmu denganku. Jika kau menang, kau boleh pergi. Xuan Wu menatap Ye Chen, dan matanya bersinar terang, cahaya yang mendambakan seorang pria kuat untuk menjadi lawannya. Ye Chen mengerutkan kening, tetapi Fei Tian Tiger berkata dengan suara keras, adik laki-lakiku juga telah berlatih latihan fisik. Kalian 8 monster jelek jelas bukan lawan. Jika kau tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Fei Tian Tiger ditampar oleh pedang Xuan Yuan dan terlempar keluar. Xuan Wu menatap Ye Chen, dan matanya seperti obor. Baru saja, badai pasir yang mengerikan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Tidak heran kau tidak melakukan apa-apa. Tampaknya kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Ayo, bertarunglah denganku. Jika kekuatanmu melebihiku, kau boleh pergi. Benarkah? Ye Chen menatap Xuan Wu. Apa? Sekarang kau tahu. Jika kau tidak berani, maka biarkan aku memukulmu 3 kali, kau dapat menahannya, bahkan jika kau memiliki kehidupan yang besar. Pemuda yang baru saja dihempaskan oleh Ye Chen. Flying Tiger bersenandung, kau memiliki kemampuan, biarkan aku memukulmu beberapa kali untuk mencoba. Dasar kucing bodoh, aku akan membersihkanmu sebentar. Aku akan memanggangmu. Anak muda itu menggertakkan gigi mereka.
Oh, aku sangat takut. Ayo, ayo, kata Flying Tiger. Jika kau bicara, aku akan membuangmu. Ye Chen melotot padanya. Feitian Tiger mengakui dan tidak berbicara jujur lagi. Ye Chen menatap Xuan Wu. Sepertinya dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa kompetisi hari ini. Namun, Ye Chen khawatir bahwa bahkan jika kompetisi selesai, Xuan Wu tidak akan menjadi gila. Pada saat itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Xuan Wu tidak mudah dihadapi. Dia jelas merupakan lawan yang kuat. Karena dia telah mencapai level seperti itu, dia juga dapat digunakan untuk mencoba tekad tubuh emas 9 putaranku. Ye Chen berpikir dalam hatinya. Akhirnya, sebuah cahaya bersinar di matanya dan berkata sambil tersenyum, karena tidak ada pilihan, tolong beri aku saranmu. Ayolah, Xuan Wu meraung dengan suara keras. Tubuh besar itu langsung berlari ke Ye Chen, menginjak tanah seperti binatang buas yang berlari liar, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Mata Ye Chen membeku dan berputar 9 putaran. Seluruh tubuhnya bersinar dengan emas, dan warna tubuhnya berubah. Kali ini, Ye Chen bersaing dengan Xuan Wu dengan kekuatan murni. Ye Chen meraung, dan tubuhnya melesat keluar. Dibandingkan dengan Xuan Wu, tubuhnya menyedihkan, seperti apel gemuk yang menggoyang pohon. Namun, pada saat ini, kekuatan Ye Chen sangat mengerikan. Ia datang dengan pusaran angin yang dahsyat di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, kedua orang itu saling bertabrakan. Kekuatan murni terstimulasi dalam sekejap, seperti dua meteorit yang saling bertabrakan. Ledakan, suara keras menyebar di padang pasir, dengan Ye Chen dan Xuan Wu sebagai pusatnya. Dalam jarak ratusan meter di sekitarnya, pasir kuning membubung ke langit. Itu seperti badai pasir yang datang lagi. Itu sangat mengerikan. Pedang Xuan Yuan dan beberapa murid Tian Xuanzong semuanya mundur dengan cepat. Dampak dari kekuatan seperti itu terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka bisa menahannya, itu benar-benar sulit untuk ditanggung. Ini adalah kekuatan murni, yang sangat mengerikan. Bagaimana jika kita menambahkan kekuatan lain? Sungguh menakjubkan. Pedang Xuan Yuan sangat terkejut dengan pemandangan ini. Dia masih tidak tahu seberapa kuat Ye Chen. Xuan Wu dan Ye Chen keduanya meluncur mundur. Xuan Wu penuh dengan perbedaan, tetapi mereka sangat bersemangat. Mereka meraung, datang lagi. Adapun lawannya, dia tidak dapat menguji efek dari metode ini. Seluruh tubuh Xuan Wu terangkat dengan kekuatan. Itu bukan kekuatan spiritual, tetapi momentum. Itu mengerikan. Tinju besar Xuan Wu jatuh. Ye Chen berteriak keras, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas. Pukulan yang sama keluar. Meskipun tinjunya tidak sebesar Xuan Wu, itu tidak lebih lemah dari Xuan Wu. Kekuatan teror murni lainnya keluar, dan Ye Chen dan Xuan Wu tergelincir ke belakang lagi. Mengapa orang ini begitu mengerikan? Bagaimana mungkin aku bisa menghadapi saudara seperguruanku yang lebih tua tanpa kehilangan tempat? Murid-murid Tian Xuanzong terkejut melihat pemandangan ini. Itu adalah serangan kedua, tetapi masih tinggi atau rendah. Kamu adalah orang pertama yang pernah kutemui yang dapat bersaing denganku dalam hal kekuatan. Bagus. Xuan Wu sangat bersemangat dan akhirnya menemukan lawan yang layak. Xuan Wu terlahir dengan tulang yang luar biasa, dan kekuatannya lebih unggul dari orang-orang biasa. Namun, secara alami dia jelek. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sedikit orang dari generasi yang sama atau generasi yang lebih tua yang dapat bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Sekarang, penampilan Ye Chen tentu saja membuatnya sangat bersemangat. Terkadang, tidak ada lawan, juga semacam kesepian. Kamu juga orang paling kuat yang pernah kutemui. Kamu berdarah barbar. Ye Chen sangat penasaran. Karena Xuan Wu terlahir seperti ini, dia pasti memiliki darah khusus. Xuan Wu berkata, aku tidak tahu pengalaman hidupku. Hari ini, kamu adalah lawanku. Aku ingin bersaing denganmu secara menyeluruh sampai satu orang dikalahkan. Itulah yang kumaksud. Ye Chen tertawa. Melihat tabrakan hebat dua meteorit itu seperti dua orang yang tidak normal. Itu memang cabul, kekuatannya mengerikan. Pedang Xuan Yuan juga tersenyum pahit. Ledakan, ledakan. Di seluruh padang pasir, terdengar suara keras yang terus-menerus, diikuti oleh angin puyuh, menyapu ratusan kaki tanah. Kedua pria itu bertarung dengan sengit, membuat semua pihak hancur. Datang lagi, cukup bagus. Haha.
Xuanwu sangat bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Kekuatan mereka setara. Setelah beberapa saat, kekuatan fisik mereka mulai terkuras. Sekarang, yang mereka perjuangkan adalah daya tahan. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Tidak disarankan untuk bertarung dengan cara yang begitu biadab. Aku belum mendapatkan hasil apapun setelah bertarung begitu lama. Aku masih sangat lelah. Harimau terbang di samping berkomentar dengan santai. Pedang Xuanyuan memutih dan berkata, kau tahu apa yang kentut? Di akhir kultivasi, kau masih harus mengolah dirimu sendiri. Tubuh adalah ibu kota revolusi. Tidak peduli seberapa tinggi alamnya, tubuh tidak dapat melakukannya, jadi akan disalahgunakan dan dibunuh. Ledakan. Tidak jauh dari sana, dua orang bertabrakan, keduanya terbang terbalik, konsumsi daya terlalu besar. Namun, keduanya berdiri kokoh dan melesat maju seperti bola meriam. Seluruh tubuh Ye Chen berkilauan dengan emas, dan kekuatannya meledak hingga ekstrim. Namun, momentum Xuanwu tidak berubah, dan tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan. Tabrakan itu terjadi lebih dari 10 kali, dan kedua pria itu kelelahan dan tubuh mereka gemetar. Tubuh besar Xuanwu bergetar, wajah Ye Chen juga sedikit pucat, konsumsinya terlalu besar. Namun, keduanya berusaha menstabilkan tubuh mereka. Ayo! Pada saat yang sama, mereka mulai berteriak dan saling menyerang. Ledakan. Kali ini, keduanya terbang seperti layang-layang dengan tali putus dan jatuh dengan keras ke tanah. Kakak seperguruan, kakak Ye. Kedua belah pihak khawatir, tetapi tidak ada naluri untuk maju, mereka tidak dapat maju untuk melakukan apapun. Setelah tabrakan hebat itu, terjadi keheningan. Ye Chen dan Xuanwu sama-sama tergeletak di tanah. Pedang Xuanyuan dan murid-murid sekte Tianxuan saling menatap, tetapi mereka tidak maju. Meskipun mereka jatuh, momentum mereka masih ada, yang membuat mereka merasa tidak mampu untuk mendekat. Ye Chen dan Xuanwu sama-sama terdiam. Setelah beberapa saat, mereka berjuang untuk bangkit pada saat yang sama. Tubuh besar Xuanwu tergencet di tanah, tetapi masih sulit untuk menopangnya agar berdiri. Ye Chen juga sangat sulit untuk perlahan-lahan bangkit, tubuhnya telah basah oleh keringat, tetesan keringat jatuh, dia menggertakkan giginya, meraung rendah, tubuhnya perlahan berdiri, seolah-olah setiap gerakan dapat menguras kekuatan seluruh tubuhnya. Xuanwu melihat kecenderungan Ye Chen untuk berdiri. Tatapannya sedikit berubah, dan dia meraung dengan seluruh kekuatannya. Siapapun yang berdiri membuktikan siapa yang memenangkan kontes. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk menopang tubuhnya yang besar. Tubuh Ye Chen perlahan tegak, seperti Changsong, berdiri. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergerak, dan kecepatannya menjadi sangat cepat, dan dia menuju ke arah Xuanwu. Pupil mata Xuanwu mengecil dan dia melihat Ye Chen menyerang, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Bagaimanapun, perasaan menunggu kematian seperti itu membuatnya sangat tertekan. Kakak senior, beraninya kau? Para murid Tianxuan Zong terkejut dan meraung. Xuanwu menatap Ye Chen tanpa berkedip. Tinju Ye Chen hanya berjarak 1 inci dari Xuanwu. Dia berhenti, dan seluruh momentum tubuhnya tiba-tiba menyusut dan mencapai batasnya. Para murid Tianxuan Zong menghela napas lega, jantung mereka berdebar kencang. Mengapa tidak membunuhku? Xuanwu menatap Ye Chen. Ye Chen berkata dengan lemah, aku tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian padamu. Mengapa aku harus membunuhmu? Ini bukan pertarungan antara hidup dan mati. Jika aku berdiri, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jalan Xuanwu. Itu urusanmu. Aku hanya melakukan urusanku. Ye Chen menatap Xuanwu dengan matanya lurus. Akhirnya, dia mengepalkan tinjunya dan pergi. Melihat sosok Ye Chen yang kurus kering, Xuanwu sangat rumit. Bertemu dengan lawan seperti itu membuatnya bersemangat dan mengilhami semangat juangnya yang tak terbatas. Namun selama ini, dia adalah orang pertama yang mengalahkannya dengan kekuatan, yang membuatnya merasakan ledakan kekalahan. Dia selalu bangga dengan kekuatannya, tetapi sekarang dia telah dikalahkan. Tidak peduli siapapun yang menghadapi situasi seperti itu, hatinya pasti akan hancur. Lain kali kita bertemu, aku akan mengalahkanmu. Xuanwu membuka mulutnya dan suaranya sangat pelan, seperti mengatakan fakta lain. Aku akan menunggu. Ye Chen tidak menoleh ke belakang, hanya mengucapkan 3 kata, dan berjalan pergi. Kakak seperguruan,
Para murid Tian Xuanzong tidak tahu harus berkata apa. Xuanwu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Meskipun Xuanwu terlihat jelek, tubuhnya besar dan terlihat ganas. Akan tetapi, dia sangat memperhatikan sesama muridnya. Oleh karena itu, Xuanwu dapat membangun prestise yang begitu tinggi di hati semua murid. Xuanwu dari Sekte Tianxuan dikalahkan olehmu, dan dikalahkan oleh kekuatan. Jika masalah ini dikatakan, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar di wilayah utara. Pedang Xuanyuan masih tidak memiliki kedamaian di hatinya, yang tidak dapat dipercaya. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, apakah Xuanwu sangat kuat? Yah, bahkan jika itu adalah lantai ke-9 dari Yuan Yingjing, kamu tidak dapat mengatakan bahwa Xuanwu kuat atau tidak. Pedang Xuanyuan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Ye Chen juga sedikit terkejut. Kekuatan Xuanwu benar-benar mengerikan. Jika Xuanwu mencapai tingkat ke-9 dari Yuan Yingjing, dia mungkin dapat bersaing dengan alam luar tubuh. Kurasa tidak, bahkan Ye Chen tidak dapat mengalahkannya. Apa yang bisa dia lakukan? Harimau Feitian tidak berpikir demikian. Ye Chen dan pedang Xuanyuan sama-sama melemparkan mata putih besar ke arahnya. Di waktu berikutnya, Ye Chen menemukan area reruntuhan untuk memulihkan kekuatannya. Pedang Xuanyuan dan harimau terbang melindungi Dharma di sekitar, memperhatikan dengan saksama situasi di sekitarnya. Di malam hari, gurun lebih sunyi, tidak ada suara yang terdengar, bahkan serangga pun tidak. Ye Chen, pedang Xuanyuan, dan harimau Feitian beristirahat di area reruntuhan tanpa api. Namun, kekuatan jiwa Ye Chen tersebar, dan segala sesuatu di area ratusan meter itu jelas dan tak tertandingi. Ada cahaya yang bersinar di sana. Harimau terbang menyipitkan mata ke kejauhan. Ye Chen dan pedang Xuanyuan sama-sama melihat ada dua lampu yang menyala. Kemudian, ada banyak lampu, seperti sepasang mata, yang sangat menyilaukan dalam kegelapan. Ups! Sebuah raungan panjang datang, sinar cahaya itu dengan cepat menuju Ye Chen dan mereka mendekat, kecepatannya sangat mengerikan, tampaknya dalam sekejap mata akan berada di depan mereka. Serigala, hati pedang Xuanyuan terkejut. Ke langit, Ye Chen menangis. Harimau Feitian menjadi tenang dan besar. Pedang Ye Chen dan Xuanyuan semuanya menginjak harimau Feitian, dan harimau Feitian terbang ke langit. Namun, pada saat ini, pasir kuning di tanah menyerbu dan menyerang harimau Feitian. Aku menyeka, apa situasinya? Harimau Feitian terkejut dan segera menghindar. Namun, serangan seperti itu tiba-tiba meningkat. Dimanapun harimau Feitian bersembunyi, akan selalu ada pasir kuning seperti itu yang menyerbu. Tampaknya harimau Feitian harus dipukul. Tidak ada habisnya, harimau terbang memarahi. Ada sesuatu yang memanipulasinya. Wajah Ye Chen tenggelam dan matanya tertuju ke tanah. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Ye Chen berkata, melompat langsung dari tubuh Feitian Tiger, seluruh tubuh pedang Qi melonjak, sederet ujung tajam melesat keluar, menghantam tanah dengan keras. Ledakan, pasir kuning di tanah terangkat dan bergetar. Ye Chen tenggelam di pasir kuning. Sebuah suara gemuruh terdengar dari tanah. Ye Chen melesat keluar dari tanah, lalu berdiri di dataran tinggi sambil menatap ke bawah. Tanah meledak, dan pasir kuning memenuhi langit, seperti hujan emas. Makhluk besar seperti singa kuning melesat keluar dari tanah dan meraung ke arah Ye Chen. Sudah lama, tidak ada manusia yang muncul. Bisakah orang ini berbicara? Flying Tiger berbeda. Apakah kamu juga tidak berbicara? Kendo Xuanyuan. Ye Chen menatap benda besar itu, yang terus berkata, aku adalah binatang buas, penguasa gurun ini. Hari ini, kamu datang ke sini, maka jadilah makanan darahku. Sudah lama, aku belum merasakan cita rasa manusia. Jika kau ingin memakan orang, itu tidak ada hubungannya denganku. Kau selalu makan apapun yang kau suka. Harimau Feitian adalah penguasa padang pasir, tampaknya sangat kuat, tiba-tiba, menasihati. Kau tidak punya hati nurani. Xuanyuan bersumpah. Aku akan membalaskan dendammu. Harimau Feitian tampak serius. Tidak ada dari kalian yang mau pergi. Binatang buas itu menatap pedang Xuanyuan dan harimau terbang dengan dingin. Harimau Feitian memarahi, bagaimana kau bisa begitu tidak jujur? Bukankah kau bilang kau hanya memakan orang? Mari kita mulai dengan kau. Binatang buas itu menatap harimau terbang, kau terlalu banyak bicara.
Aku menyeka, terlalu banyak bicara juga alasan untuk dimakan. Aku bahkan tidak mandi. Aku bau. Aku takut aku akan menghisapmu. Harimau Feitian mundur. Binatang buas itu kehilangan kesabarannya dan langsung melompat ke harimau terbang itu. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menyerbu, seperti pedang, dengan ujung pedangnya yang tajam dan tajam. Merasakan ancaman itu, binatang buas itu segera melepaskan harimau terbang itu dan bergegas ke Ye Chen. Aliran pasir kuning, seperti naga, keluar dari mulutnya, dan kekuatannya sangat mengerikan. Ledakan, cahaya pedang dan pasir kuning itu saling bertabrakan. Dalam sekejap, cahaya pedang lainnya datang. Tubuh Ye Chen bergerak cepat dan datang ke sisi binatang buas itu. Sebuah tebasan lain dibuat. Kedua cahaya pedang itu terbunuh pada saat yang sama, yang sangat kuat. Binatang buas itu meraung, tanah langsung mengalirkan aliran pasir kuning, binatang buas itu mengepung, berubah menjadi perisai, melawan serangan Ye Chen. Ledakan, perisai pasir kuning itu bergoyang, tetapi tidak hancur. Binatang buas itu berkata dengan ganas, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Di gurun ini, aku bisa mengendalikan segalanya. Pasir kuning ini adalah ladangku. Benarkah? Ye Chen mendengus dingin, dan tinjunya meledak. Tuhan melarang untuk menyentuhnya. Kekuatan dahsyat itu menyapu dan menghantam perisai pasir kuning itu. Ledakan, perisai Huangsa hancur dan binatang buas itu terkejut. Ye Chen berkata dengan dingin, bukankah kau bilang kau tidak bisa membukanya? Itu sangat rentan. Bagaimana mungkin? Binatang buas itu ketakutan. Ye Chen tidak berbicara, tetapi menanggapinya hanya dengan sepasang tinju. Di belakangnya, gambar dewa muncul, dan raungan terdengar memekakkan telinga. Itu langsung menghantam dan menginjak-injak langit dan bumi, dan binatang buas itu segera terguncang. Tianlong Babu, Ye Chen sekali lagi tangan, tidak memberi binatang itu waktu bernapas. 3 telapak tangan, 4 tinju, 1 kaki, dan 8 serangan menyerang binatang itu, tidak meninggalkan ruang untuk perlawanan. Seluruh tubuh binatang itu menghantam tanah dan membuat lubang besar. Beraninya kau bersikap begitu sombong. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Flying Tiger saat ini memiliki fondasi, mulai berderit miring menghitung mundur. Raungan, binatang buas itu benar-benar marah. Selama ini, ia telah menjadi penguasa di sini, dan tidak ada yang bisa membuatnya begitu malu. Kau membuatku benar-benar marah. Binatang buas itu meraung. Bagaimana jika kau marah? Ye Chen masih mendengus dingin, tubuhnya seperti pedang, ujung ledakan, orang-orang dan pedang menjadi satu, menebas binatang buas itu. Binatang buas itu meraung, dan seluruh bumi berguncang. Seperti gempa bumi, aliran pasir kuning naik dari langit dan mengelilingi Ye Chen sepenuhnya. Kesempatan membunuh menyebar dan menyapu ke arah Ye Chen. Hancurkan untukku. Ye Chen tidak takut pada segalanya. Dia maju dengan berani. Cahaya pedang itu luar biasa. Dia menghancurkan semua serangan binatang buas itu. Dengan satu pedang, dia memotong binatang itu menjadi 2. Bagaimana mungkin? Binatang buas itu menatap Ye Chen dengan mata terbelalak, yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang mustahil. Jalan cahaya pagi daun. Binatang buas itu menatap Ye Chen, jangan berpuas diri. Aku akan kembali. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu menjadi makanan darahku. Tubuh binatang itu berubah menjadi pasir kuning dalam sekejap, seolah-olah telah berubah dari pasir kuning. Ia tidak memiliki daging dan darah dan menghilang tanpa jejak. Tidak bisakah orang ini mati? Feitian Tiger terkejut melihat hilangnya hutan belantara. Ye Chen berkata, ia lahir di padang pasir, tanpa daging dan darah. Ia seharusnya bisa bangkit kembali. Ia tidak muncul di siang hari, tetapi sekarang, mungkin ia hanya bisa muncul di malam hari. Pedang Suanyuan juga mengangguk dan berkata, sepertinya besok malam, ia bisa hidup kembali dengan darah penuh. Sungguh tidak normal, aku akan membersihkannya. Tidak heran orang ini berbicara begitu buruk. Wajah Flying Tiger dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Benar-benar tidak normal, tetapi tidak ada gunanya jika ia menjadi tidak normal lagi. Jika ia muncul kembali, ia akan dihancurkan lagi, dan akan dihancurkan sekali lagi. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Malam ini, tidak terjadi apa-apa, keesokan paginya, padang pasir menyambut fajar,
Ye Chen, pedang Suanyuan masih berjalan tanpa tujuan. Tidak perlu lagi tinggal di padang pasir ini. Pergi saja, kata Ye Chen tiba-tiba. Harimau terbang itu langsung berkata, bagaimana dengan harta karun itu? Tidak ada lagi. Mengapa kamu menginginkan begitu banyak harta karun? Apakah kamu dapat menggunakan sebanyak itu? Kuncinya adalah masuk dan mencoba. Sekarang bahkan binatang buas pun dikalahkan. Apakah ada ancaman? Ye Chen berkata dengan ringan. Tidak bisakah kita menyerah di tengah jalan? Harimau terbang itu agak tidak mau, tidak bisa mendapatkan harta karun, tidak ingin pergi. Jika kamu ingin terus maju, tinggallah di dalamnya sendiri. Kendo Suanyuan. Harimau terbang berkata, pamanku adalah jenis harimau yang melupakan kebenaran demi keuntungan. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Apakah itu masih gaya binatang dewa? Kamu meremehkanku. Ye Chen dan pedang Suanyuan sama-sama melemparkan mata putih besar ke harimau terbang itu dan mengabaikannya secara langsung. Setengah hari kemudian, Ye Chen dan pedang Suanyuan berjalan keluar dari padang pasir yang dalam, dan kemudian meninggalkan padang pasir itu. Itu rawa. Apa misi di sini? Harimau Feitian melihat terowongan rawa di depannya. Ye Chen berjalan ke prasasti batu yang tidak jauh dari sana. Di situ tertulis dengan jelas bahwa Anda bisa mendapatkan alat roh di luar tubuh saat Anda menyeberangi rawa. Saya khawatir rawa itu tidak tenang. Pedang Suanyuan tersenyum. Ye Chen berkata, karena melintasi rawa, tidak ada kekurangan bahaya di rawa. Silakan, tidak peduli apapun bahayanya, kami akan membersihkannya. Saat Ye Chen berbicara, dia penuh dengan roh yang mendominasi. Keduanya menuju rawa di atas. Harimau Feitian berbaring di bahu Ye Chen, matanya melihat sekeliling, sangat waspada. Segera setelah mereka memasuki udara di atas rawa, sebuah ekor menyapu langsung ke atasnya, seperti cambuk besar, untuk mengeluarkan Ye Chen dan pedang Suanyuan. Ye Chen sama sekali tidak bersembunyi. Dia langsung meniup tinjunya. Ekornya meledak dalam sekejap, darah tumpah ke bawah, dan suara gemuruh menyakitkan datang dari rawa. Itu adalah seekor buaya, besar sekali, bersembunyi di rawa, sulit ditemukan. Sekarang menunggu mangsanya, tetapi tidak mau, hanya wajahnya saja, ekornya putus. Buaya itu tidak berani bergerak lagi. Setelah kehilangan banyak, buaya itu menyelam ke rawa yang dalam. Ye Chen terus bergerak maju. Ada banyak sekali monster di rawa itu. Mereka semua bersembunyi, seperti seorang pemburu, menunggu mangsanya datang. Setelah beberapa saat, seekor ular piton lain bergegas keluar dari rawa itu. Seperti anak panah dari busurnya, ia akan melahap pedang Suanyuan dengan mulutnya yang besar. Pedang Suanyuan mencabut pedang itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tampaknya setelah percobaan ini, ia telah membangun pemahaman diam-diam baru dengan pedang saat ini, dan telah menjadi lebih berguna daripada sebelumnya. Dengan satu pedang, ular piton itu terpotong menjadi dua. Kemudian, sepanjang jalan, menghadapi 7 atau 8 serangan monster, tetapi monster-monster ini menderita kerugian besar atau terbunuh. Rawa itu begitu luas sehingga tidak keluar dari sana selama setengah jam. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Tidak jauh dari sana, ada gundukan seperti pulau. Raungan datang dari sana. Sepertinya ada yang berkelahi. Feitian Tiger berkata. Flying Tiger baru saja selesai berbicara, melihat seorang pria bergegas keluar, di belakang buaya berekor 9 yang meraung mengejar. Tu Tianwu, Ye Chen, pedang Suanyuan, dan Feitian Tiger semuanya terkejut pada saat yang sama. Manusia yang penuh kebencian, curi anakku, kembalikan anakku. 9 buaya itu meraung. Tu Tianwu berlari cepat. Melihat Ye Chen dan mereka, Tu Tianwu segera berlari ke Ye Chen dan mereka, berharap membawa bencana ke timur. Aku menghapusnya, orang ini terlalu berbahaya. Flying Tiger memarahi. Pergi. Ye Chen juga pergi dengan cepat. Buaya berekor 9 itu sangat kuat, dengan 9 ekor berayun dengan kecepatan yang mengerikan. Tu Tianwu mengikuti Ye Chen sepanjang jalan, kemanapun Ye Chen dan pedang Suanyuan pergi. Tidakkah kamu ingin wajah? Apakah kamu akan tidak tahu malu? Mengikuti kami seperti gula merah. Macan terbang memarahi. Tu Tianwu bersenandung, siapa yang menetapkan bahwa hanya kamu yang bisa pergi ke sini? Aku pernah melihat yang berkulit tebal, tetapi aku belum pernah melihat yang setebal itu. Semangat harimau terbang sangat kuat.
Aku akan mengurusnya nanti, dan meninggalkan Rawa terlebih dahulu. Ye Chen tersenyum dan tersenyum. Pedang Suanyuan tahu bahwa Tu Tianwu akan bernasib buruk lagi. Dalam pengejaran 9 buaya, Ye Chen dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar dari Rawa, yang merupakan penyelesaian tugas, tetapi 9 buaya, masih tanpa henti mengejar. Aku berkata, untuk apa kamu mencuri anak orang lain? Tidak ada cinta sama sekali. Kamu kejam, kata harimau Fei Tian. Apakah kamu peduli? Tu Tianwu bersenandung. Hei, tidak, aku akan melihat bagaimana kau bisa melarikan diri sekarang. Flying Tiger bersenandung, Ye Chen, pedang Suanyuan segera menghalangi jalan Tu Tianwu. Wajah Tu Tianwu berubah, dan Ye Chen berkata sambil tersenyum, buaya berekor 9, orang ini mencuri anakmu. Kau bisa mengurusnya. Dasar bajingan, tegur Tu Tianwu. Siapa yang pertama kali menjadi brengsek? Pedang Suanyuan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, 9 buaya telah bergegas mendekat. Ye Chen dan pedang Suanyuan segera menghindar. Tu Tianwu tidak punya cara lain selain bertarung dengan 9 buaya. Aku ingat kau, dan aku tidak akan mengampunimu lain kali. Tu Tianwu meraung. Kau bisa melewatinya terlebih dahulu. Ye Chen dan pedang Suanyuan tidak jauh dari sana menyaksikan kegembiraan itu. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertempuran, mereka bisa mendapat untung. Kekuatan Tu Tianwu luar biasa, tetapi buaya berekor 9 adalah tingkat ketiga dari Yuan Yingjing. Tu Tianwu juga pekerja keras. Pertarungan itu sangat sengit, dan semua cara Tu Tianwu digunakan sepenuhnya. 9 ekor buaya berayun cepat, seperti 9 cambuk besar. Orang ini benar-benar jago bertarung. Pedang Suanyuan mengangguk sedikit. 9 buaya tidak ada lagi, kata Ye Chen ringan. Di medan perang, meskipun 9 buaya raksasa itu dikatakan sangat berani, mereka memiliki banyak darah di tubuh mereka, dan seluruh tubuh mereka terluka parah. Meskipun Tu Tianwu mengalami beberapa kesulitan, dia telah menekan 9 buaya itu. Puff! 9 buaya itu menyerang Tu Tianwu seolah-olah mereka sedang bertarung untuk hidup mereka. Tu Tianwu juga memotong 9 buaya itu dengan satu pedang dan membelah tubuh mereka. 9 buaya meraung, mencoba melarikan diri, Tu Tianwu meraung, mengejar dan menebas 9 buaya itu. Sekarang giliran kita, Ye Chen tertawa melihat pemandangan itu. Pedang Suanyuan juga dengan senyum jahat, lalu dengan cepat mendekati Tu Tianwu. Tu Tianwu merasakan angin bertiup di belakangnya. Perasaan seperti ini tampak familiar baginya. Namun, sebelum dia sadar kembali, sebuah tas kain hitam menangkapnya. Brengsek, datang lagi. Sebelum Tu Tianwu selesai berbicara, dia merasa terbentur sesuatu dengan keras dan pingsan. Mata harimau Fei Tian bergerak cepat, dan dia mengambil tas Qian Kun milik Tu Tianwu dengan satu gigitan. Kucing bodoh ini sangat cepat. Suanyuan mengumpat. Setelah beberapa saat, di tempat terpencil, sebuah telur emas dipanggang di dalam api. Apakah guntur akan menyambar kita ketika kita begitu boros? Harimau Fei Tian melihat telur besar yang akan dipanggang dan menelan saluran air. Kalau begitu jangan memakannya. Pedang Suanyuan bersenandung. Harimau Fei Tian berkata, ini adalah telur monster dari lingkungan Yuanying. Berapa nilai gizinya? Klik, kulit telurnya retak, aroma harum tercium, dan air liur harimau terbang itu mengalir ke seluruh tanah, berharap untuk melompat langsung ke atasnya. Ye Chen mengupas telur besar itu, dan harimau terbang itu bergegas untuk menggigitnya. Akibatnya, dia berteriak dan lidahnya hampir melepuh. Kamu pantas mendapatkannya, pedang Suanyuan tertawa. Ye Chen membagi telur itu menjadi 3 bagian dan memakannya. Harimau Fei Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, enak sekali. Akan lebih baik jika ada lebih banyak. Setelah makan, aku akan pergi. Tidak baik untuk dilihat untuk sementara waktu. Ye Chen berkata dengan ringan. Di tepi rawa, Tu Tianwu terbangun dan mendapati bahwa dia telah dirampok lagi. Dia segera meraung, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kali ini, meskipun Tu Tianwu bodoh, dia tahu siapa yang merampoknya. Setelah beberapa saat, Tu Tianwu datang ke tempat Ye Chen makan telur panggang. Dia melihat kulit telur di tanah. Sudut mulutnya berkedut. Dia mengutuk dengan marah, sekelompok makhluk tercela. 9 telur buaya telah dimakan. Apakah mereka semua kelaparan? Tu Tianwu merasakan sakit di dagingnya.
Jika dia mengeluarkannya dan mengolahnya, dia akan menjadi monster di alam Yuanying. Dia akan dimakan seperti ini. Enak sekali. Terlalu sedikit untuk menjejalkan gigiku. Harimau terbang masih di udara. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Tu Tianwu saat dia bangun. Pedang Xuanyuan tidak bisa menahan tawa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, pasti mencari kita di mana-mana sekarang. Orang itu pantas mendapatkannya. Jika dia tidak memprovokasi kita hari ini, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh kita? Harimau terbang itu bersenandung. Ye Chen dan pedang Xuanyuan terus berjalan, dan mereka tidak tahu di mana mereka datang. Namun, pemandangan di sini indah, dengan puncak gunung berdiri tegak ke langit. Di antara puncak-puncak itu, ada beberapa kabut peri, seperti tanah suci untuk membudidayakan makhluk abadi. Tempat apa ini? Harimau terbang adalah jalan yang luar biasa. Ye Chen dan pedang Xuanyuan saling memandang. Di sini benar-benar terlihat berbeda. Sangat berbeda dari tempat yang kita temui sebelumnya. Masih ada orang di sana. Pedang Xuanyuan melihat sosok terbang di kejauhan. Ye Chen berkata, ayo pergi dan lihat. Mereka mendekati gunung dan menemukan beberapa sosok. Selain itu, di antara orang-orang ini, anak-anak dari beberapa kekuatan besar di wilayah utara berkumpul di sini. Ini adalah tempat di mana Raja Dongling memasang tangga. Tidak seorang pun yang mampu memanjat tangga itu sepenuhnya di antara 3 sekte Xiuzhen dan 4 kekuatan besar kota terpencil. Konon tangga ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka yang dapat memanjatnya pasti akan memiliki prestasi yang luar biasa di masa depan. Mari kita coba juga. Ketika mendekati gunung yang menjulang tinggi, Ye Chen dan pedang Xuanyuan melihat beberapa murid yang memiliki kekuatan besar dan yang lainnya berkumpul bersama. Beberapa dari mereka berbicara dengan heran. Tangga surga, Ye Chen dan pedang Xuanyuan sama-sama merasa bingung. Mereka segera mengikuti yang lain dan datang ke gunung. Ada banyak biksu muda berkumpul di sini. Mereka semua melihat anak tangga batu di gunung yang diaspal dengan 2 lapis batu. Totalnya ada 99 lapis. Saat ini, di atas tangga, masih ada beberapa orang yang naik selangkah demi selangkah. Apakah ini tangganya? Ye Chen berkata dengan heran. Pedang Xuanyuan juga terkejut. Kekuatan macam apa yang dimiliki tangga ini? Melihat mereka yang memanjat, tampaknya mereka sangat sulit. Mereka tidak dapat menggerakkan kaki mereka setelah menaiki 10 atau lebih. Konon tangga ini memiliki kekuatan untuk menekan. Selama Anda menginjak tangga, penekanan akan dimulai. Setiap kali Anda menginjak tangga, penekanan akan meningkat. Semakin tinggi Anda naik, semakin besar penekanannya. Jika Anda ingin naik ke tingkat 99, mustahil untuk mencapainya. Seorang biksu menggelengkan kepalanya. Sekarang tidak ada yang naik. Saya tidak tahu berapa lantai yang bisa dinaiki Baiyu, Dao Tian, dan yang lainnya. Tidak mungkin naik ke lantai 99. Petik 2. Namun, selama Anda bisa mencapai tingkat ke-20, akan ada hadiah tugas. Setelah itu, setiap 10 tingkat promosi akan diberi hadiah. Saya tidak tahu apa hadiahnya. Pasti sangat luar biasa. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada yang naik ke lantai ke-20, dan yang terpenting, lantai ke-16 telah terguling turun. Orang-orang di satu sisi membicarakan tentang kesulitan tangga. Ada juga hadiahnya. Kamu harus mencobanya. Begitu Fei Tian Tiger mendengar hadiahnya, matanya tegak dan seluruh tubuhnya penuh semangat. Beberapa orang tidak bisa bertahan. Ye Chen melihat ke tangga, seseorang mengangkat kakinya hingga setengah, langsung jatuh dan berguling turun dari tangga. Sepertinya tangga itu tidak mudah untuk dinaiki. Pedang Xuanyuan menyeringai pahit. Tampaknya mustahil bagi orang biasa untuk naik ke lantai 20. Ye Chen berkata sambil tersenyum, namun, hadiahnya pasti sangat banyak, kamu bisa mencobanya. Lihat situasinya dulu, mata pedang Xuanyuan jatuh pada Tian Jiao dari beberapa kekuatan besar, dan ingin tahu di mana mereka bisa memanjat. Kemudian, beberapa dari mereka mencoba memanjat tangga, tetapi mereka tidak mencapai lantai 20. Mereka jatuh di lantai 10. Saudara Baiyu, bagaimana kalau bertanding? Dao Tian menatap Baiyu Dao dengan senyum tipis. Baiyu berkibar dalam pakaian putihnya, dan berkata sambil tersenyum, apa artinya 2 orang, Xuanwu, menurutmu? Terserah aku. Suara Xuanwu serak.
Bai Yu, aku ingin bersamamu. Wanita paviliun Tianya menatap Phoenix dengan penuh gairah sambil menatap jalan bulu putih. Bai Yu, aku ingin memanjat tangga bersamamu, kata Shen Qianhe, wanita tertua di Jubaoshai. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Hua Kui dari paviliun Zichun, mereka adalah salah satu wanita cantik terbaik di seluruh wilayah utara. Kedua wanita cantik itu mengejar Bai Yu dan iri pada orang lain, tetapi Bai Yu bersikap acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita bersama. Master Saoge Paviliun Tianya menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Pokoknya, tidak ada di antara kalian yang pernah melawan siapapun. Kali ini, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membandingkan siapa yang lebih kuat, dan betapa baiknya kalian tidak perlu melakukan apapun tentang hal itu. Gadis ungu dari paviliun musim semi ungu tersenyum menawan. Meskipun Tian Jiao dari 3 sekte Xiuzhen dan 4 kekuatan kota terpencil tidak mengadakan festival besar, dia tetap menolak untuk menerima siapapun. Sebelumnya, tidak ada kesempatan untuk membandingkan. Sekarang tangga ini memang pilihan yang bagus untuk kompetisi. Siapa yang bisa naik lebih tinggi akan membuktikan siapa yang memiliki kemampuan hebat dan potensi tinggi. Sebelum itu, aku akan mengajak seseorang bersamaku. Xuanwu tiba-tiba membuka mulutnya. Semua orang di tempat kejadian menatap Xuanwu. Mata Xuanwu tertuju pada tubuh Ye Chen. Ye Chen sedikit tertegun sejenak, lalu tersenyum masam. Mata orang-orang mengikuti garis pandang Xuanwu, semuanya tertuju pada tubuh Ye Chen, dan banyak orang menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Ye Chen, bagaimana menurutmu? Kata Xuanwu. Ye Chen berkata sambil tersenyum pahit, ini adalah pesaingmu. Apa hubungannya denganku? Aku tidak akan terlibat. Ini juga merupakan persaingan antara kamu dan aku. Aku kalah darimu di padang pasir. Di sini, aku ingin melihat siapa yang memiliki potensi lebih besar. Xuanwu menatap Ye Chen. Dia tidak mau kalah dalam persaingan di padang pasir, tetapi juga dalam perbandingan. Apa? Xuanwu kalah darinya. Siapa pria ini? Tidak banyak yang tahu. Sekarang kekuatan semua orang telah ditekan. Siapa yang tahu seberapa kuat kekuatan aslinya? Karena dia dapat mengalahkan Xuanwu, itu pasti sangat kuat. Banyak orang di tempat kejadian berbicara tentang kekuatan Ye Chen. Bai Yu menatap Ye Chen dan sedikit mengernyit. Dia pernah melihat Ye Chen dan dapat dengan mudah membunuh binatang iblis di lantai 3 Yuan Yingjing. Kekuatan seperti itu sama sekali tidak sederhana. Para Tian Jiao lain dari beberapa kekuatan besar yang hadir juga terkejut. Mereka semua tahu kekuatan Xuanwu. Mereka mengklaim bahwa bahkan jika mereka bertemu dengan lantai 9 Yuan Yingjing, mereka tidak akan kalah. Sekarang mereka bahkan gagal, yang membuat mereka merasa luar biasa. Ye Chen menatap Xuanwu, lalu menatap Tian Jiao, beberapa kekuatan besar di tempat kejadian, dan berkata sambil tersenyum, mari kita coba. Menarik. Jika kamu dapat mengalahkan Xuanwu, aku tidak tahu keluarga mana yang berasal dari wilayah utara. Gadis ungu itu menatap Ye Chen, suaranya mengandung sihir. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, itu hanya keluarga yang kesepian. Tuan muda, kamu benar-benar pelawak. Jelas, gadis ungu itu tidak mempercayai kata-kata Ye Chen. Bagaimana mungkin tidak ada kekuatan yang kuat di balik orang yang begitu kuat? Atas ketidakpercayaan gadis ungu itu, Ye Chen hanya mengangkat bahu dan tertawa. Kakak Ye, ayo, Kendo Xuanyuan. Nak, jangan biarkan kita kehilangan muka. Saat kita naik ke lantai 20, 30, dan 40, aku akan mendapatkan semua hadiahnya. Mata harimau terbang melintas. Ye Chen tidak punya cara yang baik, menurutmu, apakah tangga ini dibangun oleh keluargamu? Tian Jiao dari beberapa kekuatan besar sudah siap. Saat dia mendekati tangga, Ye Chen juga pergi ke bagian bawah tangga. Melihat tangga 99 lantai itu, dia menarik napas dalam-dalam. Melihat tangga dari jauh adalah suatu perasaan, berdiri di bawah tangga adalah perasaan lain. Di sini, ada semacam tekanan di antara yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah tangga 99 lantai itu tidak dapat diatasi. Hati Ye Chen tenang dan menyingkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Dia tidak terganggu oleh kata-kata apapun, yang membuat hatinya teguh. Kalau tidak, sebelum dia mulai, dia akan digosipkan turun.
Bahkan jika dia memiliki kekuatan, dia tidak akan bisa menunjukkannya. Lawannya tidak mengerikan, yang mengerikan adalah hatinya sendiri. Apakah dia takut sebelum memulai? Dao Tian adalah orang pertama yang melangkah dan menaiki tangga pertama. Semua orang khawatir tentang seberapa tinggi Tianjiao wilayah utara dapat memanjat. Kemudian, Bai Yu, Xuan Wu, Wang Guiyi dan yang lainnya semua menaiki tangga, tetapi Ye Chen tidak bergerak, masih berdiri di samping tangga. Apa yang sedang dilakukan Ye Chen? Tidak ada gerakan sekarang. Fei Tian berkata dengan pedang, "Jalan." Xuan Yuan berkata, "Kakak Ye memiliki rencana, kamu tidak ingin bertengkar. Mengapa orang itu tidak bergerak? Apakah dia terpesona oleh momentum tangga?" Seseorang mencibir. Sangat cepat, seperti berjalan di tangga biasa, sudah di lantai 10. Beberapa orang takut. Kesombongan kekuatan besar itu beda-beda. Kecepatannya terlalu mengerikan. Meskipun mustahil mencapai level 99, menurut situasi saat ini, tidak ada masalah dengan level di atas 20. Xuan Wu, mengapa orang yang kamu panggil belum bergerak? Apakah kamu takut? Chen Hanlin, pemilik gedung kecil di lantai pertama langit, bersenandung dingin. Xuan Wu berkata samar, apakah ada aturan kapan harus bergerak? Chen Hanlin bersenandung, tidak lagi berbicara, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memanjat. Dao Tian telah mencapai lantai 20. Saat ini, itu adalah level tertinggi dalam catatan. Ketika Dao Tian naik ke lapisan ke-20, cahaya dari lapisan ke-20 berkedip dan sebuah rune berkedip. Sinar cahaya mengalir dari lapisan 99 terbawah dan menutupi langit. Sebuah rune Dao melonjak ke tubuh Dao Tian. Apakah itu hadiahnya? Apakah itu sihir atau kitab suci? Banyak orang iri. Kemudian, Bai Yu, Xuan Wu, dan yang lainnya naik ke lantai 20, dan semuanya menerima warisan dari Raja Dongling. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya bergerak dan melangkah ke lantai pertama. Banyak orang melihat ke arah Ye Chen dan menebak dalam hati mereka bahwa ketika Ye Chen mampu memanjat lantai, Ye Chen tidak bergerak dan berdiri di sana tanpa bergerak, seperti patung. Apa yang terjadi? Mengapa tidak bergerak lagi? Fei Tian Tiger sedang terburu-buru. Dengan kecepatan orang ini, tidak akan butuh waktu berhari-hari untuk mencapai lantai 20. Seseorang berkata dengan nada mengejek. Ye Chen tidak peduli dengan orang lain. Ketika dia naik ke lantai pertama, dia merasakan ledakan tekanan. Dia merasakan tekanan itu. Tekanan semacam ini dapat digunakan untuk kultivasi. Orang-orang ini sangat boros. Mereka tidak perlu berlatih di tempat-tempat seperti itu, tetapi mereka digunakan untuk kompetisi. Ye Chen tertawa dalam hatinya dan berkata, "Tekanan di sini tidak cukup. Kamu harus memanjat ke ketinggian yang tidak dapat kamu tanggung sebelum itu membantumu," katanya. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu melangkah maju lagi. Langkahnya cepat, seperti berjalan di tanah. Di mata orang-orang dengan pendapat yang berbeda, dia dengan cepat naik ke lantai 20. Begitu cepat, setiap orang berbeda. Tampaknya kecepatannya lebih cepat daripada Dao Tian. Sinar cahaya menyelimuti, sebuah rune melonjak ke tubuh Ye Chen. Ye Chen duduk bersila. Rune-rune itu masuk ke dalam tubuhnya dan melebur ke dalam daging dan darahnya. Kekuatan semacam ini bukanlah sihir kitab suci, tetapi dapat meningkatkan kekuatan dan membantu latihan. Ye Chen merasa napasnya membaik, tetapi dia menahannya sekarang dan tidak dapat menunjukkannya. Sekarang alamku akan segera naik ke alam Yuanying tingkat ketiga, yang telah ditekan di sini. Setiap pertempuran dapat dianggap sebagai kultivasi. Ye Chen berkata dalam hatinya. Kamu begitu, begitu pula yang lain. Oleh karena itu, kekuatan orang-orang ini, Bai Yu, juga harus menerobos. Kata jiwa tua itu. Ye Chen secara alami memahami bahwa orang-orang ini awalnya luar biasa dan sangat berbakat. Jika mereka tidak menerobos dalam kondisi seperti itu, mereka tidak akan berbeda dari sampah. Saat ini, Dao Tian telah berdiri dan terus menaiki tangga. Pada awalnya, langkahnya masih belum banyak melambat. Saat dia naik, langkahnya jelas melambat. Dao Tian mulai menurun. Tampaknya tekanan di atas telah membuat Dao Tian bergerak lambat. Di bawah tangga surga, beberapa orang membahas Tao. Bai Yu, Xuan Wu, Chen Hanlin, Wang Guiyi dan yang lainnya terus mendaki, dan kecepatan mereka juga penuh, tetapi mereka masih mencapai lantai 30.
Di lantai 30, cahaya lain datang, dan rune melonjak dan membungkus mereka. Saat ini, Ye Chen masih berada di lantai 20, dan dia tidak terburu-buru untuk berlatih di sini. Namun, tidak ada seorang pun di bawah yang dapat meragukan kekuatan Ye Chen. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya mengerikan untuk naik ke lantai 20 dengan begitu cepat. Setelah waktu yang lama, Dao Tian mulai mendaki, tetapi Ye Chen masih tidak bergerak. Tampaknya kecepatan Xuan Wu semakin lambat dari sebelumnya. Ketika dia mencapai lantai 40, Dao Tian sudah basah oleh keringat, dan orang-orang lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka semua sangat lelah. Xuan Wu, mengapa orang ini masih di lantai 20? Apa yang dia lakukan? Chen Hanlin menarik napas. Xuan Wu menatap Ye Chen dan berkata, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Kamu bilang dia mengalahkanmu. Apa kamu tidak merasa malu? Chen Hanlin berkata sambil tersenyum sinis. Xuan Wu berkata, apa itu menang atau kalah sementara? Jika kamu tidak bisa menerima kegagalan, mengapa kamu kuat? Kamu membuat alasan untuk kegagalanmu. Chen Hanlin berkata dengan dingin, di duniaku, aku tidak bisa kehilangan kata ini. Kamu pasti akan kalah. Xuan Wu mengatakannya dengan tenang, lalu berhenti bicara. Pada saat ini, Ye Chen berdiri dan berbalik ke lantai 30. Meskipun kecepatannya tidak secepat sebelumnya, itu lebih cepat dari Dao Tian. Mengapa begitu cepat? Orang-orang di bawah tangga terkejut. Tidak hanya orang-orang di bawah tangga, tetapi bahkan orang-orang di atas tangga, seperti Dao Tian dan yang lainnya, sangat terkejut. Mereka telah mencoba bagian tangga ini. Tekanannya sangat kuat, dan mereka tidak dapat memiliki kecepatan seperti itu. Apakah orang ini melakukan yang terbaik? Chen Hanlin tampak jelek. Apakah menurutmu dia melakukan yang terbaik? Lihat kembali bersama. Dari mana orang ini datang? Aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Shen Shaoyun, penguasa Jubaoshai, mengerutkan kening. Wang Guyi berkata, jika dia adalah putra dari keluarga pertapa, kita tidak akan pernah mendengarnya. Ye Chen telah mencapai lantai 30. Dia telah menerima hadiah dari Raja Dongling. Dia duduk bersila dan tidak bergerak seperti gunung. Dao Tian terus naik ke lantai 40. Tekanannya terlalu besar, langkahnya menjadi semakin lambat, hampir naik selangkah demi selangkah. Selain itu, setiap langkah sangat lambat. Orang-orang lainnya sama saja, keringat bulu putih dipercikan, tetapi wajah cantiknya menonjolkan warna ketabahan. Sampai sekarang, semuanya dalam upaya terbaik, yang tidak ingin kalah satu sama lain, tidak sampai saat-saat terakhir, yang tidak akan mudah menyerah. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang peringkat di antara mereka. Ini adalah masalah wajah, dan ini juga masalah wajah antara beberapa kekuatan besar. Di Dao Tian dan kesulitan lainnya saat memanjat, Ye Chen mulai memanjat, tetapi langkahnya tidak begitu cepat. Dimulai dari lantai 20, tekanan setiap 10 lapisan akan meningkat secara eksponensial. Tidak heran tidak ada yang bisa naik ke sana. Jika terus seperti ini, semua kekuatannya akan habis cepat atau lambat. Ye Chen berkata dalam hatinya. Meskipun langkahnya lambat, langkahnya jauh lebih cepat daripada Dao Tian dan yang lainnya. Di lantai 40, Ye Chen menerima hadiah dan duduk bersila. Dao Tian dan yang lainnya masih memanjat perlahan antara lantai 40 dan 50. Ketika mereka mencapai lantai 45, Dao Tian dan yang lainnya benar-benar dipenuhi timah, jadi sulit untuk mengangkat mereka. Tekanan ini, daripada 44 kali lipat kenaikan, semua orang menghabiskan kekuatan mereka, perlahan-lahan mendekati lantai 50. Ini semakin lambat dan lambat. Sekarang butuh waktu lama untuk naik. Orang-orang di bawah tangga menahan napas. Ini lebih dari setengahnya selesai, dan itu menakjubkan. Setidaknya tidak ada orang lain di ruangan itu yang mampu melakukannya. Dao Tian adalah orang pertama yang sampai di lantai 50. Dia menarik napas panjang, menerima hadiah, dan duduk dengan lutut bersilang. Bai Yu, Xuan Wu, Chen Hanlin, Wang Fenghuang dan yang lainnya telah mencapai lantai 50. Aku tidak bisa berjalan. Shen Qianhe telah kehabisan tenaga dan tidak bisa memanjat lagi. Aku tidak akan pergi. Terlalu sulit. Gadis ungu itu tersenyum, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, menonjolkan sosoknya yang anggun, mempesona. Pada saat ini,
Ye Chen berdiri dan mulai memanjat. Ketika dia melangkah ke lantai 41, dia jelas merasakan bahwa tekanannya jauh lebih kuat daripada di lantai 40. Itu sama sekali bukan pertumbuhan ganda, tetapi pertumbuhan lompatan. Ye Chen memulai langkahnya dengan sedikit kesulitan, dan naik selangkah demi selangkah. Ketika dia mencapai lantai 45, tekanannya meningkat lagi dan menjadi sulit untuk mengangkat kakinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Dao Tian dan yang lainnya begitu lambat ketika mereka berada di sini. Tekanannya benar-benar mengerikan. Ye Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat kakinya ke atas. Kecepatannya sangat lambat, seperti siput. Sepertinya ada lebih banyak tekanan di lantai 45, dan semua orang sangat lambat di sini. Pedang Xuanyuan melihat jalannya. Ketika Ye Chen naik ke lantai 50, itu sudah berlangsung selama 1 abad. Ye Chen menerima hadiah, dan Dao Tian bangkit lagi dan mulai memanjat menuju lantai 60. Namun, kaki mereka seperti tertanam di tanah, mereka sama sekali tidak bisa mengangkatnya. Setelah waktu yang lama, jenius Tao itu perlahan mengangkat kakinya dan bergerak ke atas. Wang Fenghuang mencoba sekali dan langsung menyerah, yang sungguh mustahil. Xuanwu meraung, satu kaki tiba-tiba terangkat dan jatuh di lantai 51. Kaki lainnya seperti berakar seperti tidak bisa ditarik keluar. Di tempat kejadian, Dao Tian dan Bai Yu juga meletakkan satu kaki di lantai 51. Setelah Chen Hanlin, Wang Guyi dan Shen Shaoyun mencoba yang terbaik, mereka semua melangkah keluar dengan satu kaki. Namun, begitulah adanya, dan keenam orang itu tidak bisa bergerak. Apakah ini seri? Orang-orang di bawah melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Aku tidak tahu apakah orang itu bisa mencapai lantai 51. Sama sekali mustahil, bahkan beberapa Tianjiao besar tidak bisa melakukannya, dia bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Pria yang menonton di bawah tangga menjadi tertarik. Ketika Fei Tian Tiger mendengar ucapan itu, matanya berbinar dan berkata, aku bertaruh Ye Chen pasti bisa memanjat lantai 51. Ini taruhanku. Fei Tian Tiger mengeluarkan alat spiritual tingkat Yuan Yingjing. Aku bertaruh dia tidak bisa. Seorang biksu mengeluarkan rohnya dan mulai bertaruh. Tiba-tiba, banyak orang ikut serta dan mengeluarkan alat spiritual mereka sendiri. Fei Tian Tiger melihat alat spiritual ini dan mata mereka bersinar, dan mereka ingin menjadi milik mereka sendiri. Ye Chen, kamu harus berjuang untuk sukses, dan kemudian kamu akan memiliki senjata spiritual. Flying Tiger berdoa. Di tangga, Ye Chen membuka matanya dan berdiri. Dao Tian dan yang lainnya menatapnya. Chen Hanlin berkata, kamu harus menyerah. Tidak seorang pun bisa menginjak lantai 51. Ye Chen tertawa dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Kau tidak meminta apa-apa. Chen Hanlin bergumam. Ye Chen tersenyum dan berkata, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Chen Hanlin menjadi kaku, menatap Ye Chen dengan dingin, dan berkata, jika aku bisa naik ke lantai 51, aku akan berguling turun dari sini. Begitu keras pada dirimu sendiri. Ye Chen tertawa bercanda. Dao Tian dan yang lainnya juga merasa tertarik dan berdiri di pinggir. Jika kau tidak bisa naik, kau bisa keluar dari sini. Chen Hanlin berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kau sangat suka berguling, jika aku tidak memenuhimu, sepertinya aku tidak baik. Ekspresi Chen Hanlin sangat suram, menatap Ye Chen untuk melihat bagaimana Ye Chen naik ke lantai 51. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya, dan mulai mengangkat kakinya. Bayi Yuan di tubuhnya bersinar, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan emas. Semua rune yang tercetak di tubuhnya tampaknya telah diaktifkan, berkedip di tubuhnya. Di lantai pertama, aku ada di sebelah kiri. Hanya butuh 2 kaki. Chen Hanlin bersenandung dingin. Ye Chen berkata, jangan khawatir, kamu pasti akan berguling ke bawah. Dao Tian, Bai Yu, Xuanwu, dan yang lainnya semua melihat ke arah Ye Chen, dan mereka bertanya-tanya apakah Ye Chen benar-benar bisa melakukannya karena mereka sama sekali tidak bisa mengangkat kaki yang lain. Ye Chen menahan napas dan semua rekan-rekannya yang kuat meledak. Pada saat ini, Ye Chen merasakan tulang-tulang seluruh tubuhnya berdenging. Dalam sekejap,
dia berkeringat deras, dan keringatnya langsung jatuh. Namun, kaki kanannya terangkat. Wajah Chen Hanlin berubah. Dia menatap Ye Chen dengan kaget. Dia mampu mengangkat kaki lainnya, tetapi dia masih melampaui mereka. Di bawah perhatian Dao Tian, Bai Yu, dan yang lainnya, serta semua orang di bawah tangga, Ye Chen melangkahkan kaki lainnya di lantai 51. Apa? Tidak mungkin. Pemandangan itu begitu mengejutkan sehingga banyak orang tidak bisa mempercayai kacamata mereka. Kamu bisa berguling ke bawah. Ye Chen balas menatap Chen Hanlin yang pucat dan berkata sambil tersenyum tipis.